Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya masih dalam pelajaran kita menyambung pelajaran yang terdahulu. Pada pelajaran terdahulu saya sudah menjelaskan tentang jurnal penyesuaian, ya, yang mana jurnal penyesuaian itu terbagi dua, yaitu jurnal penyesuaian dengan pendekatan Ikhtisar Labarugi dan jurnal penyesuaian dengan pendekatan HPP, ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kertas kerja, ya, masih menyambung, yaitu UD Jaya kertas kerja, sama seperti perusahaan jasa. Kertas kerja di perusahaan dagang sama saja, ya, seperti perusahaan jasa. Yang membedakan hanya nanti kertas kerjanya juga terbagi dua, ya, yaitu kertas kerja dengan pendekatan Ikhtisar Labarugi, ya, dan kertas kerja dengan pendekatan HPP, ya. Saya akan menjelaskan dulu kertas kerja dengan pendekatan Ikhtisar Labarugi. Untuk kertas kerja pendekatan Ikhtisar Labarugi, kita tinggal menyalin dari sini, ya, jurnal penyesuaian dengan Ikhtisar Labarugi, tinggal salin. Kalau misalnya Ikhtisar Labaruginya di debit, kemudian persediaan barang dagang awalnya di kredit. Cara memasukkannya di sini. Persediaan barang dagang awal di kredit, ya, di sini, ya. Persediaan barang dagang awal di kredit, kemudian Ikhtisar Labaruginya di debit. Gimana Ikhtisar Labarugi? Lihat sini. Ikhtisar Labaruginya di debit, ya, tulis, ya, Ikhtisar Labaruginya di debit, kemudian persediaan barang dagangnya di kredit untuk persediaan awal 12.200.000, ya. Selanjutnya kita lihat lagi di sini. Untuk persediaan akhir, persediaan barang dagangnya di debit, Ikhtisar Labaruginya di kredit, tulis di sini. Persediaan barang dagangnya di debit, Ikhtisar Labaruginya di kredit, ya. Ini, ya. Sama yang lain juga, kalian tinggal memasukkan di sini, sama seperti perusahaan jasa. Beban perlengkapan kantor di debit, perlengkapan kantor di kredit, beban perlengkapan toko di debit, perlengkapan toko di kredit, ya, sama seperti perusahaan jasa. Kalian tinggal memasukkan saja. Nanti untuk kertas kerja tinggal ngikuti ini, ya, kode-kode akun yang ada di sini. Untuk tambahan yang di sini, tambahan untuk jurnal penyesuaian. Nanti yang di sini Ikhtisar Labarugi tinggal diganti dengan HPP, ya. Paham, ya? Selanjutnya untuk Ikhtisar Labarugi ini di neraca saldo disesuaikan, sama juga kan rumusnya, debit kurang kredit tambah debit kurang kredit, ya. Sama seperti perusahaan jasa, 6.500.000, sini kan 12 juta ditambah 13.500.000 dikurang 12.200.000, dapatnya 13.500.000, sampai seterusnya, ya, sampai seterusnya. Tinggal kalian masukkan. Di sini perhatikan, di sini Ikhtisar Labaruginya adalah sebesar di kredit 1.300.000 karena lebih besar kredit daripada di debit, berarti saldo masukannya di kredit sebesar 1.300.000. Selanjutnya untuk mengisi laba ruginya kita masukkan yang mana masuk laba rugi, yang mana masuk neraca. Kita masukkan laba rugi, kita ambil dari penjualan,
ya. Ini penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, artinya yang berhubungan dengan usaha. Nah, kalau yang masuk ke neraca adalah harta, utang, dan modal, ya. Nah, ini perhatikan, kalian bisa lihat di sini, beban listrik yang masih harus dibayar, ini artinya utang ya. Beban listrik yang masih harus dibayar, ini utang. Kemudian gaji bagian penjualan yang masih harus dibayar, ini juga utang, artinya yang belum dibayar, yang masih harus dibayar, berarti namanya utang. Dengan kata lain namanya utang. Ini masuk neraca. Sewa gedung dibayar di muka juga masuk neraca. Beban listrik yang masih harus dibayar, ini dengan kata lain disebut utang, ya. Juga ini masuk neraca. Asuransi dibayar di muka juga masuk neraca. Sini. Ingat ya, yang masuk neraca adalah harta, utang, dan modal. Nah, yang lainnya masuk di laporan laba rugi yang berhubungan dengan penjualan, pembelian, dan lain sebagainya. Beban-beban itu masuk ke laba rugi. Nah, kalau di perusahaan jasa kan dia masuk ke laba rugi adalah pendapatan dan beban-beban. Nah, kalau di perusahaan dagang yang masuk ke laba rugi, penjualan, pembelian, potongan penjualan, retur pembelian, retur penjualan, kemudian beban-beban, ya. Beban dengan utang beda ya. Beban dengan utang beda. Kalian harus bisa membedakan antara beban dengan utang, ya. Nah, seperti ini utang ya. Gaji bagian penjualannya masih harus dibayar, itu utang. Beban listrik yang masih harus dibayar itu juga utang, ya, utang. Nah, kalau ini baru beban asuransi, beban pemeliharaan, dan lain sebagainya. Ini dengan kata lain, beban listrik yang masih harus dibayar atau utang listrik yang masih harus dibayar. Ini masuk utang. Ingat ya, dibedakan beban dengan utang. Nah, tinggal kalian masukkan. Nah, sama seperti perusahaan jasa, kita tinggal masukkan jurnal penyesuaian, totalnya harus sama, neraca saldo yang disesuaikan, totalnya juga harus sama. Kemudian ini beda, laba rugi dan neraca beda hasilnya antara debit dan kredit. Yang membedakan hanya di sini, ya. Artinya selisihnya ini harus sama, ya. Laba ruginya harus sama. Ini yang di sini ya. Ini selisihnya harus sama. Kalau tidak sama berarti ada salah, sama seperti perusahaan jasa. Nah, selanjutnya saya jelaskan lagi kertas kerja dengan HPP, ya. Kertas kerja dengan pendekatan HPP. Nah, di sini sama saja, kita ambil dari sini, ya. Kita ambil dari sini. Saya warnai supaya bisa membedakan, ya. Saya warnai. Tinggal kalian masukkan. Pertama adalah HPP di debit untuk persediaan barang dagang awal, HPP di debit persediaan barang dagang awal di kredit. Nah, masukkan di sini, ya. HPP persediaan barang dagang awal di kredit, HPP di debit. Ini ya, satu. Karena di HPP ini ada 6 kegiatan yang masukkan ke HPP. Yang pertama adalah persediaan barang dagang awal di debit, kemudian HPP-nya di debit, persediaan barang dagang awal di kredit. Nah, selanjutnya yang kedua, HPP-nya di debit, pembelian di kredit. Lihat di sini. HPP-nya di debit, yang kedua ya. HPP-nya di debit 82.500.000, kemudian pembeliannya di kredit 82.500.000. Lanjut. Ini sama. Retur pembelian dan pengurangan harga di debit, HPP-nya di kredit. Lihat di sini.
retur pembelian dan pengurangan harga. Retur pembelian dan pengurangan harga di debit, ya. Retur pembelian dan pengurangan harga di debit, kemudian HPP-nya di kredit. Perhatikan. Selanjutnya beban angkut. Maaf ya, tadi saya dulu jelaskan di sini. Dan selanjutnya beban angkut pembelian di kredit, HPP-nya di debit. Lihat di sini. Beban angkut pembelian di kredit, beban angkut pembelian di kredit, HPP-nya di debit. Ini ya, beban angkut pembelian. Ya, ibu kasih 1, 2, 3 biar kalian mudah untuk memahaminya. Selanjutnya yang kelima, potongan pembelian di debit, HPP-nya di kredit. Potongan pembelian di debit, HPP-nya di kredit. Ini 1.500.000. Ini HPP-nya di kredit, potongan pembeliannya di debit. Ini ya. Silakan yang kurang paham tanya ya. Selanjutnya persediaan barang dagang akhir di debit, HPP-nya di kredit. Lihat di sini. Persediaan barang akhirnya di debit, selanjutnya HPP-nya di kredit. Ya. Nah, selanjutnya kalau ini sudah, artinya kalian harus hati-hati memasukkan ya. Kalian harus hati-hati memasukkan supaya tidak selisih. Kalau salah memasukkan nanti otomatis jumlahnya akan selisih. Ya. Pokoknya kalian perhatikan di jurnal penyesuaian. Apabila jurnal penyesuaiannya itu masuk debit, tulis di debit di sini. Apabila jurnal penyesuaian di kredit, tulis di kredit. Ya. Silakan yang belum paham tanyakan. Nah, di sini neraca saldo disesuaikan, tinggal kalian hitung. Debit kurang kredit tambah debit kurang kredit. Tinggal dimasukkan. Ya. Nah, tinggal dimasukkan di sini. Nah, totalnya kalau jurnal penyesuaian totalnya 117.710.000. Kemudian neraca saldo disesuaikan totalnya 166.660.000. Kemudian sama. Nah, lanjut laporan laba rugi. Nah, sama seperti tadi. Laporan sama seperti ikhtisar laba rugi, tinggal kalian masukkan. Yang mana masuk laporan laba rugi, yang mana masuk laporan neraca. Nah, selisihnya sama kan? Selisihnya harus sama. Ya. Silakan yang kurang paham silakan tanya. Insya Allah minggu depan saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas mulai membuat jurnal penyesuaian sampai dengan membuat kertas kerja. Jurnal penyesuaian ada 2, kemudian kertas kerja juga ada 2. Silakan yang kurang paham tanyakan. Saya sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.